apa nih? Izin update soal jumlah pengangguran hari ini bertambah 83.000 Pak dari BPS, tanggapannya gimana Pak? Tanggapannya? Ya. Ya, Dan antisipasinya. kita sadar bahwa pengangguran itu ada ya, pengangguran itu nanti kita harus lihat berapa jumlah penambahan pengangguran dibandingkan dengan kesempatan kerja. Ya. Kami baru besok bertemu dengan BPS khusus, jadi tim dari BPS akan ke kementerian besok. Jadi saya belum bisa komentar lebih lanjut ya. Nanti kita lihat bersama datanya seperti apa, analisisnya seperti apa. Tapi sekali lagi, data Sakernas itulah yang akan kita jadikan sebagai dasar kita untuk pengambilan kebijakan ke depan. Pak, Ya. soal Satgas PHK, Pak, ini anggotanya terdiri dari perwakilan pemerintah pusat, TNI atau bagaimana? Jadi Satgas PHK ini kita masih finalisasi, ya. Tentu terakhir nanti Pak Presiden ya, apakah itu keluar Kepres atau apa, nanti kita tunggu. Permintaan Pak Presiden yang kalau kita dengar saat sarasehan itu harus ada dari serikat pekerja, ada pengusaha, kementerian lembaga dan akademisi. Tinggal yang sering saya sampaikan, sebenarnya harapan kami Satgas PHK ini fungsinya itu lebih luas, ya. Jadi tidak hanya di hilir, tapi juga merambah ke hulu. Ya, ke hulu itu apa? Termasuk juga antisipasi dan kemudian kepastian perluasan lapangan kerjanya seperti apa. Kalau Dewan Pak Menteri, ini kan kemarin sudah Satu-satu dulu nih, satu-satu siapa nih? stimulus ekonomi dari pemerintah, salah satunya yang berpihak ke padat karya. Iya. Tapi bagaimana jangka panjangnya? Kan kalau dari pengusaha pengennya regulasinya jelas, kemudian kalau dari pengusaha upahnya jangan terlalu tinggi, bisa bersaing dengan Vietnam dan sebagainya. Kalau evaluasinya sementara bagaimana, Pak? Kalau upah itu kan sudah clear, ya. Jadi upah itu harus menggambarkan KHL ya, KHL, Pak. harus menggambarkan KHL. Itu situlah peran pemerintah memastikan kepanjang KHL, ya. Tindak lanjut MK. Ya, jadi sesuai juga dengan putusan MK bahwa ya yang kemudian kemarin di judicial review ya, bahwa memang upah itu harus menggambarkan KHL. Kebutuhan hidup Ya, layak. kebutuhan hidup layak ya. Ya, itu tidak bisa ditawar. Itu nggak bisa ditawar. Nah, kalau terkait dengan insentif dan macam-macam, inilah nanti kita harus, nggak bisa saya menjawab ya. Berarti itu kan harus dengan Kemenko Perekonomian sifatnya. Tapi kami dari Kementerian Ketenagakerjaan sekali lagi kita memastikan jaminan sosial itu termasuk salah satunya upah yang layak itu adalah harus menggambarkan kebutuhan hidup layak bagi pekerja. Agar bisa bersaing ke depannya gimana, Pak? Ini kan kalau kita bandingkan dengan Vietnam, dengan Malaysia kan Ya, bersaingnya sebuah perusahaan bersaing itu kan banyak faktor, gitu ya. Ya, upah itu paling tinggi itu hanya 30% dari komponen biaya perusahaan. Itu untuk yang memang padat karya. Bahkan ada yang kemudian di bawah itu hanya 3%, 5%. Jadi ada komponen lain termasuk teknologinya, kemudian terkait dengan produktivitasnya, terkait tentang kekuatan pasarnya, gitu ya. Nah, itu harus dilihat terintegrasi. Makanya tadi kami melihat Satgas PHK itu harus lebih luas, tidak hanya melihat terkait dengan aspek seseorang itu dimitigasi PHK, tapi itu terintegrasi dengan tadi ya daya saing industrinya, kemudian ada early warning systemnya, mana sektor industri yang akan berisiko besar dan seterusnya, dan kita akan menuju ke sana insya Allah ya. Kalau untuk Dewan Kesejahteraan Buruh Pak, itu gimana Pak? Nanti susunannya gimana Pak? Jadi ya ini kan May Day itu kapan sih? 1 Mei. Berapa hari yang lalu, kan baru ya. Langkah strategis apa yang akan kami lakukan? Yang pertama, kita akan mendetilkan, menangkap aspirasi dari pimpinan-pimpinan SP. Ya, semoga minggu ini kita bisa, dan juga dari Apindo seperti apa. Kemudian yang kedua, kita akan bawa kepada LKS Tripnas. Kemudian ada Depenas, kita punya Dewan Pengupahan Nasional juga. Jadi kami fasenya minggu ini dan minggu depan itu untuk menangkap aspirasi lebih spesifik. Sesudah itu kita akan lapor ke Pak Presiden untuk menunggu ya arahan selanjutnya dari beliau. Ya, jadi ini masih panjang nih ini. Pak, untuk outsourcing gimana tuh Pak? Kan katanya mau bentuk permenaker ya, dirilis kemarin Pak di hari Jumat. Nanyanya susah-susah ya. Ya,
Outsourcing ini yang pertama teman-teman kita harus lihat seperti yang saya sampaikan, respon dari Pak Presiden ya, bahwa ini kepedulian beliau menangkap aspirasi dari pimpinan serikat buruh ya. Dan kalau kita lihat kan memang praktek outsourcing kan memang banyak masalah ya, banyak masalah. Jadi ada orang yang kemudian udah usianya 40 tahun, 50 tahun masih aja di outsource gitu ya, tanpa ada karir dengan gajinya tetap UMP, bahkan kontrak UMP tapi ternyata realitasnya dibayarnya seperti apa. Jadi ini banyak ya, jadi banyak kasus. Dan Pak Presiden kan minta kalau kita cermati dihapuskan, tapi juga realistis dan kemudian meminta Dewan Kesejahteraan Buruh untuk mengkaji itu, gitu ya. Nah, ini yang nanti teman-teman semangat kita sekali lagi adalah negara hadir untuk memberikan ya kepastian kepada pekerja, jaminan sosial dan seterusnya. Ya. Artinya akan diterbitkan kapan itu Pak Permenak? Apa nunggu undang-undang ketenagakerjaan direvisi? Saya belum bisa janjikan. Ya, nanti kita lihat. Kita akan ini paralel nih, kita dengar aspirasi dari Penghapusannya para sebagian atau saya belum sektor tertentu, bisa Pak? saya sampaikan. Oke, Ya. karena penghapusannya bisa berdampak pengaruh ke padat karya, manufaktur dan lain-lain, Pak. Ya, makanya nanti kan harus komprehensif kan. Harus komprehensif. Makanya kita juga harus dengarkan arahan Pak Presiden seperti itu. Nanti kita tentu Pak Presiden juga ingin melihat ya implementasinya, usulan dari kita seperti apa nanti. Atau mungkin diperbaiki bisa kayak Nggak tahu saya. negara Asia, Belum Pak. tahu. Belum tahu saya. Terakhir mungkin penegasan buat Satgas PHK akan dilakukan atau diberjalan. Kita nunggu ya. Draftnya dari kita sudah hampir selesai ya, Bu Dirjan ya. Kita tunggu dari istana nanti seperti apa nanti ininya ya, persis gaungnya seperti apa, gongnya seperti apa.